Eh, Terima kasih. Kemarin saya ditodong mendadak untuk menyampaikan kesaksian. Saya nggak tahu sebenarnya mau saksi apa, tapi karena biasanya orang kalau kesaksian kan harus ada sesuatu hal yang tanda kutip bombastis. Tapi saya ingat Pastor Yudi pernah bilang, Pastor Lita, kadang-kadang kita lupa bahwa hal-hal yang sederhana pun itu merupakan kesaksian. Bahkan saya berdiri di sini pun karena kasih karunia Tuhan, saya bisa nafas. Kadang-kadang kita perlu, saya sembuh dari sakit apa gitu. Pastor Lita pernah bilang bahwa kita sembuh pun karena obat yang kita minum itu bukan karena obat, tetapi karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Saya mau share sesuatu yang mengubah paradigma saya. Bukan berarti saya sudah sempurna, maksudnya dalam artian sudah nggak ada masalah, tetapi ada satu hal yang mengubah saya, yaitu Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Dulu saya pikir bahwa Tuhan itu dekat kalau bla bla bla, we do certain things. Misalnya kita udah melakukan sesuatu hal, baru Tuhan dekat dengan kita. Pada saat saya ditemukan oleh kasih karunia, saya menemukan bahwa ternyata Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Itu ada satu kejadian yang masih terus saya ingat pertama kali. Mungkin saya sudah pernah share dulu pada saat kita masih komunitas dulu, yaitu waktu saya ada di karena tugas dan kerjaan saya dulu, saya ada di Malaysia. Saya ingat bahwa tiba-tiba pada waktu itu situasi saya nggak baik, saudara, secara performance. Saya lagi ada konflik dengan salah satu teman saya. Terus saya nggak saat teduh pagi-pagi, saya nggak doa. Terus tiba-tiba pas pulang dari kantor yang di sana saya ditugasin, saya sampai di tempat yang mereka sediakan di apartemen. Tiba-tiba dalam hati saya bilang, tolong kamu bicara seperti ada sesuatu dalam hati saya. Katakan kepada satu orang bahwa Tuhan, melangkah aja Tuhan menyertai kamu. Saya bilang, ini suara dari mana gitu dalam hati ya, bukan berarti suara saya dengar. Bilang, saya nggak doa kok, saya nggak ngapa-ngapain, saya lagi itu. Terus ada seperti ini gitu. Akhirnya saya sampaikan, orangnya masih ada sampai sekarang. Pada waktu itu saya sampaikan lewat BBM. Dan ada satu orang lagi yang pada saat yang setelah yang sama itu saya sampaikan kepada satu orang lagi. Dia kebetulan ulang tahun, katakan Tuhan akan memenuhi apa yang kau rindukan di tahun ini. Saya bilang, ini gila atau apa gitu. Terus saya sampaikan dan mereka berdua merasa diberkati. Terus saya pikir waktu itu saya sudah mulai mendengar sesuatu yang baru memang, karena saya banyak waktu itu dikirim ke Malaysia, kebetulan di Johor sama Singapura itu cuma bus 1,5 jam kalau naik bus. Jadi saya dengar dari internet, saya buka, loh ini ada gereja di Singapura, Josephine. Saya dengar dari YouTube waktu itu, ini kok aneh gitu kan. Saya mulai mendengar itu gitu, maksudnya bukan berarti beda dengan saya lama, tapi saya tetap nggak mengerti pada saat itu kenapa Tuhan berbicara. Maksudnya hati saya merasa damai sejahtera. Dan lama-lama saya baru mengetahui bahwa sekali kita percaya Tuhan tinggal di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, yang nggak pernah pergi, saudara. Itu saya tahu kemudian hari dari Yohanes 14 ayat 16. Dia memberikan Roh Kudus kepada kita, dan Roh Kudus itu tinggal bersama-sama untuk selamanya. Dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan forever, dalam kitab bahasa Indonesia dikatakan selamanya. Selamanya itu berarti ya selamanya gitu. Dan nggak pernah akan diambil lagi dari kita. Jadi bukan karena sesuatu hal yang kita lakukan, bukan karena sesuatu hal yang saya lakukan. Saya merasa nggak nyaman waktu itu gitu loh, menyampaikan hal itu. Tapi saya tahu, akhirnya saya mengerti bahwa saya ini sekali anak tetap anak gitu loh. Tetap Tuhan bicara sama saya, walaupun kadang-kadang kita yang nggak mau. Jadi nggak ada masalah dengan hati kita, saudara. Roh Kudus ada di dalam hati kita. Yang ada masalah kadang-kadang adalah
pikiran kita, karena kita melihat, mendengar, dan banyak kabar-kabar yang buruk apalagi. Tapi lama-kelamaan bukan berarti saya sudah selesai dengan segala suatu hal, tapi Yesus sudah menyelesaikan semuanya sebelum saya menghadapinya. Jadi apapun dalam hidup ini, saya percaya Yesus sudah menyelesaikannya. Saya ingat khotbah 2 minggu lalu Pastor Lita bilang, baik ataupun tidak baik yang kita terima, enjoy aja, nikmati saja. Segala sesuatu yang baik itu pasti dari Tuhan, tetapi walaupun yang tidak baik terjadi, yang kita alami dalam sekeliling kita, nikmati aja, karena semuanya itu mendatangkan kebaikan buat kita. Dan satu hal yang Tuhan ternyata luar biasa dalam perjalanan. Saya mau saksikan sebenarnya tahun 2014 lalu sempat satu kali kita bawa tur ke Israel, dan untuk pertama kalinya kita dapat tour guide yang English speaking, bukan bahasa Indonesia, dan yang harus bawa waktu itu istri saya, dan dia sampai nangis, saudara. Kalau boleh saya share, karena dia bilang, aduh nggak bisa gitu loh, nggak bisa, dan akhirnya dia berserah sama Tuhan sampai nangis. Bilang, saya nggak bisa, gimana nih kalau mau menerjemahkan yang nggak bisa gitu loh. Wow, grup dapat English speaking guide, dia sampai ngomel, maksudnya sampai sampai komplain ke agent kita, kenapa saya dikasih English speaking guide bukan bahasa yang berbahasa Indonesia. Dan saya nggak tahu kalau dia sampai nangis, maksudnya sampai itu nanti baru pulang dari Israel baru dia cerita. Tetapi ternyata apa, saudara? Tuhan memampukan dia untuk menjadi translator. Nggak tahu dari mana, tapi saya percaya apa yang ditulis dalam kitab Korintus bahwa He is our wisdom, our righteousness. Jadi dialah yang menjadi, Yesus yang menjadi wisdom, hikmat kita. Kita nggak tahu, dia mungkin sampai nangis, tapi sampai sekarang pun puji Tuhan, belajar bukan karena kursus, tetapi karena kejadian seperti itu. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya dimerdekakan, walaupun terus saya harus ingat, jadi pikiran ini memang terbentuk dari kecil, hal-hal certain things, I have to be perfect, saya harus juara dulu atau gimana, dan itu yang membuat kita terbangun pikiran kita. Sebenarnya hati kita nggak ada masalah, Yesus sudah tinggal dalam hati kita. Nah, makanya kita perlu terus untuk diingatkan kembali bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Yesus pernah meninggalkan kita, berarti Yohanes 14 ayat 16 itu Tuhan Yesus berkata nggak benar dong, karena selama-lamanya itu selama-lamanya. Dan satu hal juga, nggak pernah ada yang bisa mengambil kita dari tangannya. Yohanes 17 bilang begitu, no one shall ever pluck us from his hand. Jadi nggak pernah kita dicabut lagi, nggak pernah. Jadi kita nggak pernah ada merasa Tuhan itu dekat atau Tuhan itu jauh. Kadang dia dekat, kadang dia jauh. Enggak, Tuhan itu tetap bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita. Dan itu yang terus saya perlu juga diingatkan, karena dalam beberapa hal saya masih, kalau kata Celita bilang, benar sih nggak khawatir, tapi concern. Kata-kata kadang-kadang saya concern itu sebenarnya khawatir, saudara. Dan banyak orang nggak sadar bahwa kadang-kadang kita bilang jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Khawatir itu sebenarnya nggak percaya gitu loh. Jadi ya itu terus kita harus diingatkan bahwa Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Dialah jalan keluar, dialah segalanya buat kita. Dan jujur saya perlu terus untuk diingatkan selalu, setiap saat, setiap hari, karena bukan berarti kita datang ke gereja kita sudah perfect, but He is our perfect. Dialah kebenaran kita, Yesus segala-galanya buat kita. Itu yang saya ingin share. Mudah-mudahan diberkati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus ada di dalam kita selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.